Dan saya beri peringatan, apakah ada orang-orang besar, orang-orang kuat, jenderal-jenderal dari manapun, apakah jenderal dari TNI atau jenderal dari polisi atau mantan jenderal, tidak ada alasan kami akan bertindak atas nama rakyat. Dan sebagai sesama pimpinan partai, saya ingatkan anggota-anggota semua partai, termasuk partai saya Gerindra, cepat-cepat kalau ada terlibat, Anda jadi justice collaborator. Anda laporan aja, karena walaupun kau Gerindra, tidak akan saya lindungi, saudara-saudara sekalian. Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Harus Arif bisa kembali menjumpai Anda semua. Presiden Prabowo Subianto bersuara keras dan menyampaikan sikapnya terhadap para jenderal TNI dan Polri, termasuk juga para pensiunan jenderal, serta para ketua umum parpol, termasuk para anggotanya yang menjadi pelindung mafia tambang agar segera menghentikan aksinya. Dan akan lebih bagus lagi kalau kemudian menjadi justice kolaborator nih. Jadi ikut menjadi justice kolaborator, kerjasama lah ya. Jadi mengadukan kasusnya, jadi orang yang bisa memberikan informasi dari dalam gitu berkaitan dengan mafia tambang ini. Jika tidak, Prabowo menyatakan semuanya itu dia nggak pandang, dia nggak peduli, semuanya akan disikat. Ini tidak pandang bulu, termasuk juga anggota Partai Gerindra yang dia pimpin. Prabowo menegaskan hal itu dalam pidato pada sidang tahunan MPR bersama DPR dan DPD di Komplek Parlemen hari ini Jumat 15 Agustus 2025. Saudara-saudara sekalian, beberapa saat yang lalu, beberapa tahun yang lalu, kita mendapat laporan ada ribuan, ada jutaan perkebunan kelapa sawit yang melanggar hukum, yang menyimpang regulasi. Ada yang membuat perkebunan di hutan lindung. Ada yang tidak melaporkan luasnya perkebunan mereka. Ada yang dipanggil BPKP tidak mau datang. Kami terbitkan Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2025 tentang penertiban kawasan hutan. Dan pada hari ini saya melaporkan di majelis ini bahwa pemerintah Republik Indonesia sudah menguasai kembali 3,1 juta hektar dari potensi 5 juta hektar lahan sawit yang dilaporkan melanggar aturan, tapi kita belum verifikasi. Yang sudah jelas kita verifikasi melanggar aturan adalah 3,7 juta hektar, dan dari 3,7 juta hektar 3,1 juta sudah dikuasai kembali. Saudara-saudara sekalian, perlu saya laporkan juga di sini bahwa ada keputusan pengadilan yang sudah ingkrah 18 tahun yang lalu yang memerintahkan ada kebun-kebun kelapa sawit yang harus disita, tapi tidak ada penegak hukum waktu itu yang mau melaksanakannya. Saya tidak tahu kenapa. Tapi saya telah perintahkan dikuasai kembali oleh negara, dan untuk itu kita telah menggunakan pasukan-pasukan TNI untuk mengawal tim-tim yang menguasai kebun-kebun tersebut.
Karena sering terjadi perlawanan. Berani-berani melawan pemerintah NKRI. Ya, kita hadapi, saudara-saudara sekalian. Setelah ini, kita akan tertibkan juga tambang-tambang yang melanggar aturan. Saya telah diberi laporan oleh aparat-aparat bahwa terdapat 1063 tambang ilegal. Dan potensi kekayaan yang dihasilkan oleh 1063 tambang ilegal ini dilaporkan potensi kerugian negara adalah minimal 300 triliun. Saudara-saudara sekalian. Saya minta dukungan seluruh MPR. Saya minta dukungan seluruh partai politik untuk mendukung ini demi rakyat kita, saudara-saudara sekalian. Dan saya beri peringatan, apakah ada orang-orang besar, orang-orang kuat, jenderal-jenderal dari manapun, apakah jenderal dari TNI atau jenderal dari polisi atau mantan jenderal, tidak ada alasan kami akan bertindak atas nama rakyat. Dan sebagai sesama pimpinan partai, saya ingatkan anggota-anggota semua partai, termasuk partai saya Gerindra, cepat-cepat kalau ada terlibat, Anda jadi justice collaborator. Anda laporan aja, karena walaupun kau Gerindra, tidak akan saya lindungi, saudara-saudara sekalian. Kalau ada yang berani, ya, saya telah perintahkan Panglima TNI dan Kapolri, kalau Anda mau ke provinsi ini, pakai pasukan dari provinsi lain. Jangan-jangan ada anak buahmu di kebun-kebun itu. Saudara-saudara wakil rakyat, saudara tahu keadaan yang sebenarnya. Benar? Saya sudah lama jadi orang Indonesia. Segala ulah, apalagi saya ini senior mantan tentara. Jadi junior-junior itu jangan macam-macam ya. Aku tahu. Kalau rakyat yang nambang, ya sudah, kita bikin koperasi. Kita legalkan. Kita atur, kita legalkan, ya. Tapi jangan alasan rakyat tahu-tahu nyelundup. Nyelundup ratusan triliun nyelundup. Selain dihadiri anggota parlemen dan para menteri kabinet, sidang tahunan ini dihadiri juga oleh para duta besar negara sahabat dan juga dihadiri oleh mantan Presiden SBY dan Joko Widodo serta para mantan wakil presiden. Sementara mantan Presiden Megawati tidak hadir. Megawati tidak bisa hadir, kata putrinya Puan Maharani yang juga ketua DPR itu karena kondisi kesehatannya tidak memungkinkan untuk hadir, kurangnya sehat lah badannya gitu. Prabowo tadi menyinggung soal hasil kerja Satgas penertiban kawasan hutan yang dipimpin oleh Menteri Pertahanan Syafri Samsudin dan telah berhasil menyita hutan sawit jutaan hektar ini. Banyak sekali memang lahan-lahan sawit yang dikuasai secara ilegal oleh para Taipan itu, dan konyolnya mereka ini menguasai lahan hutan itu juga kemudian ini didunkan, satu jadi bank tanah, yang kedua kemudian jadi agunkan, ini kong kali kong ini dengan para banker kita gitu.
Dan ini sebagian sudah disita oleh Satgas Kehutanan. Dan sekarang ini tampaknya pemerintah atau Prabowo mulai bergerak masuk menangani sektor mafia pertambangan ini jauh lebih serius. Ini di sini banyak sekali pemainnya, ini banyak jegernya juga di sini, dan ya nggak jauh-jauh pemainnya itu ya tadi itu disebutkan Prabowo, para jenderal dari kalangan TNI, dari Polri dan mantan jenderal, dan juga para pimpinan partai politik banyak nih yang punya tambang, juga termasuk anggota DPR banyak sekali yang punya tambang gitu. Dan ini yang membuat kemudian banyak, tadi kan disebutkan bahwa tentara-tentara sebaiknya kalau di satu daerah atau itu dikirimnya tentara atau polisi dari daerah lain karena memang mereka biasanya bekerja sama dengan para TNI dan juga Polri yang ada di daerah setempat gitu. Jadi kalau yang dikirim juga orang setempat ya bakal bocor, dan sudah sama-sama tahu lah ini. Ini memang sudah menjadi rahasia umum lah ya kalau pemainnya itu adalah mereka-mereka itu juga gitu ya. Ini yang bermain itu memang bukan hanya para jenderal, para jenderal pensiunan TNI Polri, tapi banyak juga elit partai politik dan bahkan juga banyak petinggi negara yang bermain. Ini coba deh cek satu persatu, hampir semua pejabat tinggi negara kita, para menteri-menteri itu mainnya di tambang. Kalau nggak mereka sendiri yang main, ya orangnya atau sepakat saudaranya. Pemilik tambang-tambang besar ini kan juga banyak yang kemudian menempatkan orangnya jadi menteri, bahkan juga banyak keluarga yang jadi menteri. Dengan memberi peringatan secara terbuka, tampaknya Prabowo ini tidak ingin terjadi benturan di lapangan lah dengan para jenderal dan elit politik yang selama ini bermain di tambang. Tapi apa ya itu para mafia tambang itu mau begitu saja menyerahkan kenikmatan yang sekian lama sudah mereka go gitu. Karena ini kan tambang ini ya, dengan memiliki tambang itu, apalagi kemudian banyak tambang-tambang yang ilegal, itu mereka telah menikmati hasil yang melimpah dari eksploitasi tambang ini. Tambang ilegal ini udah bertahun-tahun ya. Kalau sekarang diusik oleh pemerintah, pasti mereka juga tidak akan tinggal diam. Mari kita tunggu sih ya, bagaimana aksi Satgas Mafia Tambang. Apakah mereka juga berani menyikat seperti Satgas penertiban kawasan hutan yang menyita jutaan hektar. Kalau tambang ini lain lagi ceritanya ini ya. Ini jangan sampai pidato presiden yang disampaikan di depan para petinggi negara, perwakilan negara sahabat, dan disaksikan oleh jutaan pasang mata oleh rakyat Indonesia yang menyaksikan siarannya secara langsung. Ini hanya semacam gertak sambal saja, atau kalau meminjam istilahnya Pak Prabowo itu hanya omon-omon saja. Kita tunggu Pak Prabowo ini, kita catat juga sebagai salah satu janji, bukan janji kampanye, tapi janji Anda kepada rakyat Indonesia di depan forum yang terhormat, yakni sidang tahunan MPR, DPR, dan DPD. Saya Arif, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.